Jadi adab itu bukan sama orang aja. Adab yang penting itu yang pertama kepada Allah. Akhlak kita kepada Allah, adab kita menghadap Allah itu. Jadi istighfar, astagfirullah. Biasanya kalau agak banyak dosa yang kita lakukan hari ini nanti lari-lari nih. Astagfirullah, lari-lari entah kemana. Nah, jadi jalan kita itu astagfirullah, qalbi, sentuh ke qalbi. Karena hati itulah yang mendetakkan itu kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah, amma ba'd. Qala al-muallif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Pekan yang lalu kita sudah selesai mengkaji tentang syahadat. Sudah. Dan alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, syahadat. Malam ini kita sebelum masuk ke hukum akal yang berkaitan dengan pembahasan kita bagaimana supaya bisa lebih dekat mengenali Allah Subhanahu wa taala, kita bahas istighfar. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan istaghfiru rabbakum. Mohon ampunlah kamu kepada Tuhan kamu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, man lazima al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan dirinya beristighfar, maka Allah akan memberikannya 3. Yang pertama, Allah buat dari segala keadaan dia menjadi kebahagiaan. Min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja. Dari setiap kesempitan yang dialaminya Allah kasih tempat keluar, dalam artian solusi dari setiap masalah yang dihadapinya. Kemudian warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan kepadanya rezeki yang tak diperhitungkan. Istighfar. Kalau dalam bahasa Al-Quran istaghfir. Kita bahasa Indonesianya istighfar. Kalau dalam Al-Quran enggak ada istighfar, yang ada istaghfir. Karena istaf'ala yastaf'ilu istif'ala. Istaghfiru rabbakum. Jadi kita mohon ampun kepada Allah, menunjukkan bahwa
diri kita itu hamba yang lemah. Hamba yang lemah. Orang yang tak mau istighfar adalah orang yang merasa paling benar, orang yang merasa tidak ada dosa dalam hidupnya. Nabi aja istighfar. Dalam satu riwayat 70 per hari. Riwayat yang lain 100 kali. Kita berapa kali satu hari? Kita mohon ampun karena apa? Karena kesalahan dan dosa kita. Apa beda khotok dengan maksiat? Apa beda salah dengan maksiat? Saya silap, saya maksiat. Apa perbedaan antara khotok dengan maksiat? Kalau khotok tidak disengaja, maksiat disengaja. Dia tahu itu salah dilakukannya, itu maksiat. Maka kita harus bisa membedakan mana khotok, mana maksiat. Kedua-duanya itu mesti dimohonkan ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Selain daripada menunjukkan bahwa diri kita itu hamba yang lemah, bahwa Allah itu Tuhan yang maha tinggi, Allah berikan ampunan dari kesalahan yang kita lakukan, Allah memberikan hadiah kepada kita. Hadiahnya dalam hadis 3 yang kita sebutkan tadi. Bayangkan, kalau anak kita atau orang lain bersalah sama kita, dia minta maaf, kita kasih maaf pun berat. Kita memaafkan orang yang menyalahi apa yang kita inginkan. Apalagi dia menyakiti kita. Kita susah untuk memberikan maaf kepadanya. Allah bukan hanya mudah, bahkan diberikannya lagi kita hadiah. Apa hadiahnya? Likulli hammin faraja. Segala keadaan gelisah, duka apapun, Allah berikan kebahagiaan. Yang kedua, Allah berikan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Baru diberikannya rezeki yang luar biasa. Di dalam Al-Quran yang saya sebutkan tadi, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampun kau kepada Tuhanmu, karena Allah itu maha pengampun. Inti dari situ apa? Di ayat yang selanjutnya Allah katakan, dengan sebab istighfar kita itu kepada Allah, Allah berikan kepada kita harta yang banyak. Yursilis sama alaikum midirara. Allah turunkan hujan yang penuh dengan keberkahan. Kemudian wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah akan memberikan banyak harta dan anak. Jadi kalau tak ingin miskin, banyakkan istighfar. Kalau ada kesulitan punya anak, banyak istighfar. Dari sini dapat kita pahami kenapa ada orang susah punya anak. Mungkin ada sangkutannya kepada Allah, ada sangkutannya kepada makhluk yang belum selesai, sehingga Allah masih menahan rezeki untuk dia punya anak. Maka solusinya Allah kasih dalam Al-Quran itu, perbanyak istighfar. Tapi garis bawahi, istighfarnya bagaimana? Jangan istighfar biasa aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Coba istri bapak di rumah minta maaf sama bapak di rumah. Minta maaf ya, minta maaf ya, maaf ya. Nah, gitu. Ini mau minta maaf atau mau apa ini? Coba. Minta maaf itu bagaimana? Kita sendiri yang mengulas semua kesalahan kita. Bukan dia. Kita minta maaf kepada seseorang. Bukan orang yang mau kita minta maaf itu yang mengulas kesalahan kita. Tapi kita yang mengulas semua kesalahan yang kita punya. Aku minta maaf. Aku telah menyakitimu. Aku mencuri ini, aku buat ini, aku buat ini, aku buat ini. Pengakuan dosa itulah nanti yang menyebabkan luluhnya hati seseorang untuk memaafkan. Tapi Allah dalam hadis Rasulullah,
Orang yang datang bertaubat kepada Allah memohon ampun, asyaddu farhan, Allah sangat bersangatan, sangat luar biasa senangnya Allah itu kalau datang hambanya minta ampun kepadanya. Kalau kita enggak kumaafkan. Nah gitu. Makanya kita itu buka hati. Istaghfiru rabbakum. Allah itu sudah membuka pintu keampunan bagi kita, maka kita buka pintu kemaafan bagi semua orang. Karena kalau kita pahami tauhid, itu pentingnya kita belajar tauhid ini. Tidak ada satupun manusia setelah Nabi yang tak berdosa. Semuanya punya dosa. Jadi saya punya dosa, dia punya dosa. Kita semua punya dosa. Bisa jadi, tapi mudah-mudahan enggak. Bisa jadi, Bapak di depan saya ini lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah ketimbang saya. Saya boleh punya ilmu, tapi hati belum tahu ketakwaannya kepada Allah. At-taqwa hahuna kata Nabi. Takwa itu di sini. Yang tahu Allah. Maka saya tidak boleh merasa sombong dengan keadaan saya dan saya merasa bersih. Bisa jadi bersihnya Bapak lebih di hadapan Allah ketimbang saya. Maka yang paling mulia di hadapan Allah adalah bertakwa dalam suratul Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Nah, kenapa saya bahas ini semua? Cuman kita lihat apakah kita benar-benar istighfar, mohon ampunnya kepada Allah sudah sesuai atau tidak. Jadi saya menerima jalannya istighfar ini dari guru saya Syekh Muhammad Saleh. Beliau ini belajar di Makkah, bertemu dengan Syekh Ali Ridho, murid daripada Syekh Sulaiman Zuhdi. Nah, kemudian berguru juga di Baghdad, di Irak. Kemudian berguru juga di Mesir dan di Suriah. Nah, tutup usia guru saya ini kurang lebih 109 tahun. Jadi beliau mengajarkan istighfar ini waktu saya bertemu pada tahun 99, kalau 98, 99. Jadi istighfar itu tidak sembarangan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Makanya enggak kita rasakan enaknya, nikmatnya. Istighfar itu paling enak. Bagaimana bapak-bapak mohon ampun atau minta maaf kepada seseorang, ketika orang itu memaafkan kita, senangnya luar biasa hati. Maka kepada Allah, ketika kita mohon ampun kepada Allah, ada rasa nikmat yang enggak bisa dikatakan kenikmatan, mohon ampun kepada Allah. Semakin banyak istighfarnya, semakin terasa kalau Allah itu sangat dekat dengan kita. Nah, itu. Kalau kita ke rumah ada jalannya. Kalau kita ke masjid ini ada jalannya. Masing-masing kita punya jalan. Tapi kalau ke masjid, tetap dari pintu itu masuk ke dalam masjid. Jalan zikir la ilaha illallah ada jalannya. Jalan zikir qalbi ada jalannya. Nah, ini zikir istighfar. Apa jalannya? Ada jalannya. Ini kajian kita malam ini. Ini agak dibuat dulu apanya. Tak pandai kali saya melukis. Ya. Ini tubuh kita. Kalau kita disolatkan, solat mayit, kalau laki-laki setengah tangan dengan bahu. Kalau perempuan setengah tangan dengan. Kenapa setengah tangan dengan ini? Karena yang paling banyak kita melakukan dosa dari sini ke atas. Perempuan
dari sini. Jadi itu makanya salah satu ya, kalau dalam ilmu tasawuf dari situ pandangannya. Maka di sini, ini kenapa saya lukis begini? Apa ini kok ada gunung di dalam perut gitu? Bukan gunung, ini pusat. Ini pusat. Pusat kita. Jadi istighfar ya. Kita nggak perlu panjang-panjang. Ini dulu. Astaghfirullah. Kalau disambung hal azim. Jangan hul azim. Kalau hul azim nanti bisa diartikan Allah yang minta ampun sama kita. Jadi kalau ha, kita minta ampun kepada Allah. Jalan istighfar itu kita tarik dari bawah pusat ini. Astaghfirullah. Masuk ke kolbi. Masuk ke ubun-ubun. Jadi dosa itu kita hantar langsung kepada Allah. Ini dosaku ya Allah. Kalau kita minta maaf sama seseorang yang kita curi itu, aku minta maaf ya, dimaafkannya kita. Tapi coba bilang, aku yang mengambil handphonemu waktu itu katanya. Aku minta maaf. Oh nggak bisa, bayar. Ganti. Nah gitu. Artinya kita tunjukkan dosa kita itu semua kepada Allah, walaupun Allah itu maha tahu, walaupun Allah itu maha mendengar, walaupun Allah itu maha melihat, tapi Allah ingin melihat bagaimana cara kita memohon ampun kepada Allah sejujur-jujurnya. Jujur tak jujur Allah tahu, tapi Allah ingin melihat kesungguhan kita dalam memohon ampun kepada Allah dari bawah pusat. Caranya gimana? Astaghfirullah, langsung kepada Allah. Jadi sepanjang itu kita ingat dosa-dosa kita. Astaghfirullah, tatap wajah ayahmu. Kau lihatlah berapa banyak dosa yang kau lakukan kepada ayahmu. Kau lihatlah dosa yang kau buat kepada ibumu. Kau lihatlah dosa yang kau buat kepada Allah, dosa kepada orang lain, dosa kepada alam ini. Dosa itu. Dosa ada tingkatannya, ada yang pertama kepada Allah. Yang kedua, orang tua, apa namanya? Ibu bapak. Yang ketiga, seluruh manusia, ya. Baru dosa kita kepada alam, ya, makhluk. Kurang pandai saya menulis-nulis ini. Makhluk. Kurang salah lagi nih. Habis itu diri sendiri. Walaupun semua dosa ini ke diri kita. Diri sendiri itu bagaimana? Sebagaimana dicontohkan Nabi Yunus meninggalkan kaumnya sehingga dia diberikan hukuman. Apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku menzalimi diriku sendiri. Nah, itu dia. Jadi kita minta ampun kepada Allah. Ingat ini semua. Pertama, dosa kepada Allah. Artinya hubungan habalum minallahnya yang kita lihat. Habalum minallah itu kalau bisa dibilang mudah, tapi tidak boleh dianggap enteng. Tidak boleh dianggap mudah. Karena apapun ceritanya, kalau kita sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah, Allah akan memberikan ampunan. Tapi kalau habalum minan nasnya, kalau nggak selesai ini Allah nggak mau. Ah gitu. Tapi ini secara khusus kita buat kepada ibu bapak. Karena paling banyak dosa kita itu kepada Allah, kepada
ibu bapak, baru kepada manusia lainnya. Kepada alam ini bagaimana? Makhluk alam, banyak dosa kita kepada alam ini. Bayangkan, bumi ini dikasihnya kita pijak. Tapi di atas pijakan itu, dia ridho kita pijak. Tapi kita buat maksiat di atas dia. Bayangkan. Maka, di dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan. Siapa aja, dikatakan dia di dalam kitab itu. Orang yang memijak itu bumi selalu berkata, tunggu saatnya kau masuk ke dalam perutku, akan kuhimpit kau sebagaimana menyatunya jari-jarimu. Jadi begini. Maka kalau digali kuburan itu jarang bersera, ketemu di tengah. Bisa. Nah, itu. Jadi kalau bisa, ketika kita berbuat baik, dia senang. Maka itu sebabnya kalau kita pergi ke dalam satu majelis, seperti majelis taklim seperti ini, majelis pengajian seperti ini, datangnya dari arah yang berbeda, dari jalan yang berbeda, pulangnya dari arah yang berbeda. Supaya menjadi saksi tanah itu. Jadi kalau kita dari rumah, dari jalan ini, jadi jangan pulangnya dari sini. Kalau bisa dari sana atau dari ada jalan lain. Nah, gitu. Kalau semakin banyak langkahnya, semakin banyak hitungan kesaksian kebaikannya. Nah, kalau dulu orang jalan kaki, sekarang naik kereta. Nah, putarannya itu dihitungkan. Tapi jangan dari satu itu aja. Itu adalah bumi yang menyaksikan kita. Tapi kalau makin banyak yang kita lalui, makin enak. Maka guru saya pertanyakan, guru saya nanti datang ngajar dari sini. Nanti pulangnya dia dari sana. Ayah, kenapa dari situ? Saya bilang, enggak apa-apa, kata. Jalan. Makin jauh, mutar. Tapi dia dapat yang lebih baik. Itu. Kalau kita sekarang enggak, gimana biar cepat? Gimana biar cepat? Tapi tak menghitung nilai lagi. Kalau sekarang cepat, tapi mintanya besar. Nah, gitu. Sholat pun mintanya buru-buru, tapi hasilnya mau lebih baik. Nah, lama ya Pak ya? Oh, lama soalnya. Enggak ada masalah. Kalaupun damat arid lesukun, panjangnya panjang pun enggak apa-apa. Dan panjang tajwid itu 6 harakat, tergantung kita ngitungnya. Lambat kita ngitungnya segitu hitungannya. Murattal itu begitu, makanya dia bisa inna anzalnahu fi lailatul. Dia cepat. Mad iwatnya cepat dibuatnya, hitungannya ini. Waktu itu saya juga protes. Tapi Syekh itu mengatakan, hitungan detakan panjangmu itu bagaimana? Wama satu alif 2 harakat. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sama dengan Fatihah. Fatihah itu pun Bismillahirrahmanirrahim. Mau 1 alif 2 harakat atau 3 harakat? Nah, itu tinggal untuk hitungan kita. Terlambat. Astaghfirullah. Ini mad arid lis sukun. Kalau berhenti ya, mad arid lis sukun itu paling panjang. Astaghfirullah. Ingat, hadirkan semua dosa yang pernah kita lakukan. Yang tahu dosa kita dengan Allah. Orang lain nggak tahu. Orang lain tahu sikit-sikit dosa kita, itu pun karena barengan kita buat dosa. Coba kalau enggak, masih banyak lagi dosa kita yang sendiri kan? Nah itu. Artinya kita mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah. Biasanya menetes air mata itu ketika kita menghadirkan semua itu. Kalau dibanding dosa kita dengan kebaikan kita, enggak sebanding. Mungkin kalau dikilokan, 1 ons pun perbuatan baik kita enggak. Tapi kalau dosa kita udah lebih dari 1 kilo. Dibanding dengan umur kita begitu.
Maka tak pantas kalau dihitung-hitung kita itu enggak ada yang layak untuk masuk surga. Tapi karena luasnya rahmat Allah, kita dilayakkan masuk ke dalam surga. Nah, itu. Jadi itu. Maka enggak ada yang perlu kita sombongkan. Maka apa harapan kita? Kepada siapa kita minta tolong? Kepada siapa kita minta ampun? Kepada Allah. Maka di akhir itu, kalau enggak di dalam salah satu pendapat ulama, kalau enggak baca doa ini di akhir ayat, di akhir tasyahud akhirnya dalam salat, makruh. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni zalamtu nafsi. Inni zalamtu nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Zulman katsira, kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfirud dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa memberikan ampunan terhadap dosa itu semua kecuali Engkau. Faghfirli, maka berilah aku ampunan. Ampunilah aku. Maghfiratan, sebagai pengampunan. Min indik, dari dirimu, dari sisimu. Warhamni, dan sayangilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha. Nah, makanya dibuat di belakang itu innaka antal ghafurur rahim. Rahimnya enggak tinggal. Karena sayangnya Allah lah sama kita. Jadi dosa itu diampunkan. Jadi waktu saya mengajarkan ini di Pekanbaru, Riau, istighfar, dijalankan istighfarnya satu-satu saya tes. Astagfirullah. Tiba-tiba ada satu tercampak ke belakang. Rupanya punya ilmu. Nah, ini bisa ruqyah. Ruqyah sendiri istighfar. Rupanya ada ilmu yang aneh-aneh ilmunya. Tercampak. Jadi kalau bisa penuh dengan isi. Jangan kita mohon ampun kepada Allah asal-asal. Aku minta ampun. Muka kita entah kemana. Artinya hati kita entah kemana. Maka doa itu pun kenapa Allah tidak kabulkan? Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Sesungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Kita berucap, ya Allah tolonglah saya, ampunilah saya, tapi hati pikiran entah kemana. Gitu. Bagaimana Allah mau mengampuninya? Inilah yang perlu kita perbaiki. Adab akhlak kita kepada Allah. Jadi adab itu bukan sama orang aja. Adab yang penting itu yang pertama kepada Allah. Akhlak kita kepada Allah. Adab kita menghadap Allah itu. Jadi istighfar. Astagfirullah. Biasanya kalau agak banyak dosa yang kita lakukan hari ini nanti lari-lari nih. Astagfirullah, lari-lari entah kemana. Nah, jadi jalan kita itu astagfirullah, qalbi, sentuh ke qalbi. Karena hati itulah yang mendetakkan itu kepada Allah. Astagfirullah, tarik. Astagfirullah. Jadi kalau di pengajian-pengajian thariqat begitu istighfarnya, Naksabandi kebanyakan begitu. Kalau nanti tawadhu, astagfirullah. Nah, itu deh. Maksudnya mengingat dosa-dosa itu. Kalau kita astagfirullahaladzim, 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 apa yang kita ingat? Ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Kalau datang kayak gitu kayak kita, pang gitu. Minta ampun. Jadi ada adabnya kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian kita serahkan semua kepada Allah. Jadi ini dosaku ya Allah. Jadi intinya apa di situ? Allah, ampunilah saya. Oh ini, diampuninya, diangkatnya lah dosa-dosa itu. Jadi dosa itulah yang memberikan penyakit kepada kita, baik ya penyakit hati maupun penyakit jasmani.
Kenapa banyak hari ini penyakit kita? Karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Sebenarnya kalau andaikan dinyatakan dosa itu menumpuk di atas pundak kita, udah nggak bisa kita ngangkatnya, tapi terus mengangkat, membuat dosa, terus ditambah lagi beban, padahal kita udah nggak mampu lagi mengangkat beban itu, tapi kita buat. Lama-lama kalau kelamaan kita ngangkat beban, sakit nggak? Ini aja ringannya ini, nggak ada isi sedikit pun beratnya kita rasain. Berapa ampel ini? Gram. Tapi kalau saya disuruh saya megang ini begini terus, lama-lama lebih dari sekilo ini nggak terangkat saya. Gini aja pegang. Tolong pegang ya, pegang. 1 jam saja, ini udah nggak mampu lagi digerakkan ini. Begitulah kalau kita tahan beban itu dalam diri kita. Jasmani itu kenapa banyak penyakit? Karena kita menahan beban dosa di dalam pundak kita yang terlalu banyak. Begitulah hati juga. Kenapa semakin gelap hati semakin susah menerima nasihat dari siapapun? Karena kita tidak membuang beban itu dari diri kita. Kita pelihara dosa-dosa itu sehingga hati itu semakin kotor, semakin kotor, semakin kotor. Akhirnya tak mampu melihat mana yang benar, mana yang salah. Maka salah satu yang bisa membersihkan hati itu adalah dengan cara beristighfar kepada Allah. Cara istighfarnya gimana? Nah ini jalannya. Jadi istighfar itu nggak sembarangan. Memang harus benar-benar kita memohon kepada Allah. Bisa kira-kira? Nah, ya, dari sini. Jadi coba kita sama-sama istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Ayo. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Sambil dibaca, sambil ingat Allah. Astaghfirullah. 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 Tatap wajah ibu kita, tatap wajah bapak kita. Apa dosa-dosa yang kita buat terhadap mereka? Lihat sambil istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah.
Ya, begitu. Jadi di rumah, pada saat sendiri, pada saat kita memang betul-betul duduk menghadap Allah, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan ampunan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Bentuknya apapun dosa itu, kita mohonkan ampun kepada Allah. Andaikan ada dosa itu yang terkait dengan orang lain, karena kesungguhan kita kepada Allah, Allah akan memberikan solusi bagaimana supaya Allah memberikan ampunan itu kepada kita. Mungkin dengan cara mempertemukan kita, atau dengan segala sesuatu yang Allah itu lebih tahu dari kita. Tapi Allah akan melihat bagaimana kesungguhan kita dalam memohon ampun kepada Allah. Nah, enggak sembarangan-sembarangan. Jadi selama ini kalau kita mohon ampun itu asal atau biasa saja, cobalah lebih beradab, lebih berakhlak kita kepada Allah. Lebih sungguh-sungguh kita memohon ampun kepada Allah. Maka badan itu pun akan terasa ringan, beban hidup itu pun akan mulai ringan dan terangkat. Kemudian apapun masalah dalam hidup kita, insya Allah akan mudah dan akan cepat diselesaikan oleh Allah. Tapi kesungguhan itu yang harus kita ambil. Kesungguhan dan keseriusan kita dalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi rezeki, makan, harta semua itu bagian dari kegembiraan. Saking senangnya Allah, Allah kasih hadiah. Tapi jarang itu kalau orang kita bersalah, kita minta maaf dikasih hadiah. Malah memang kau lah itu hari itu, kurang ngajar kau. Gitulah itu nanti kalau kita minta maaf. Nah, jadi kalau kita minta maaf benar-benar, insya Allah Allah akan memberikan solusi dari semua masalah hidup kita. Kalau saya pribadi sudah saya amalkan, sudah lama saya amalkan, dan sudah lama saya memperoleh banyak. Selain dari mohon ampun kepada Allah, terasa nikmat kita meminta maaf. Jadi ingatan itu kepada Allah betul-betul. Mohon ampun itu kepada Allah memang berisi. Tenang, hati itu tenang. Maka benarlah kata Allah dalam suratul Ra'd, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah dengan mengingat Allah, hati akan tenang. Dan dalam ruangan istighfar ini kita mengingat Allah. Karena kita akan mengantarkan ini semua kepada Allah. Ketika benar-benar terhadir dalam hati kita, maka di saat itu ada kelezatan, rasa zuk yang sangat luar biasa, yang tak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Nggak bisa diungkapkan. Saya ingin ceritakan rasa saya ini, rasa nikmat saya itu nggak bisa. Karena bagaimana saya minum teh manis enaknya, nggak bisa saya ungkapkan. Ya, biasa aja. Datang orang biasa aja. Tapi saya minumnya udah sangat luar biasa. Bisa nggak saya ceritakan? Nggak bisa, pokoknya enak. Tapi bagaimana rasa enaknya, kita nggak bisa ceritakan. Maka malam yaduk lam ya'rif. Kalau orang belum merasakan, dia nggak akan tahu. Yang merasakan itulah yang tahu. Maka kalau ingin tahu, maka cobalah jalani supaya kita merasakan bagaimana nikmatnya memohon ampun kepada Allah. Salat Allah kasih kenikmatan. Zikir Allah kasih kenikmatan. Mohon ampun pun kita diberikan Allah kenikmatan. Di mana lagi? Makanya apa bi ayyi ala rabbikum atukadziban. Mana lagi ayat Allah? Mana lagi nikmat Allah yang kita dustakan? Semua Allah berikan dalam setiap sudut, Allah berikan kenikmatan. Tapi kita katakan lagi kurang nikmat. Enggak enak hidup ini. Kurang lagi. Nah,
Kenapa? Karena kita belum menikmati apa yang ada. Kita mencoba menikmati yang enggak ada. Bagaimanalah menikmati yang enggak ada? Menikmati yang enggak ada. Sudah ada di depan kita nasi, cuman lauknya ikan asin. Kita lihat ada orang lauknya daging. Enak kali lah sana. Padahal yang ini yang pasti. Kalau ini kita nikmati, maka ini jauh lebih enak dan lebih nikmat daripada yang tak ada. Pasti itu kan? Itu pasti. Tapi kita lebih, itulah sifat kelalaian kita. Kita lebih sering menikmati yang tidak ada ketimbang yang ada. Maka kalau bisa kita menikmati apa yang ada, itulah tunjukkan nilai takwa yang kita punya. Nah, qanaah itu pelan-pelan kita rasakan. Qanaah itu. Lama-lama kita zuhud, nanti mengarah kepada sifat zuhud. Jadi apa yang ada udah nikmat. Jadi kita enggak kita nafsu itu berhenti, ta'amulnya berhenti. Angan-angan yang panjang itu berhenti. Kenapa? Karena kita mencoba menikmati apa yang kita punya. Nah, dosa itu jangan dinikmati. Dosa itu tapi dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat jalannya ya. Inilah jalannya itu istighfar. Biasanya kalau itu yang saya sebut tadi, kalau agak banyak lalai kita kepada Allah, enggak pun dosa perbuatan secara nyata, tapi kita banyak lupa kepada Allah. Biasanya ini lari-lari. Lari garisnya. Enggak mau kepada Allah. Disitulah kita introspeksi diri. Kalau saya, cara introspeksi saya, astagfirullah. Kalau lari, dosa apa yang saya lakukan tadi? Oh ini. Wah itu nih untuk mohon ampun kepada Allah. Oh tadi saya cakap sembarangan. Oh tadi saya salah anggap enteng kepada istri. Oh saya tadi melalaikan anak-anak. Segala macam. Jadi kita membaca setiap hari itu muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Jadi kita itu setiap saat menghitung. Dosa apa tadi? Nah, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau beginilah betul-betul kita buat, tak terpikir kita untuk menyakiti orang. Tak terpikir lagi kita untuk membenci orang. Yang ada bagaimana usaha kita supaya disayang Allah, diampuni Allah. Mengurusi dosa kita enggak selesai-selesai. Bagaimana mengurusi orang? Gitu. Mikiri dosa kita. Semakin banyak permohonan ampun kita kepada Allah, semakin ringanlah beban hidup kita. Kenapa tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, siapa yang malazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja. Dari segala kesulitan ada kemudahan. Memang kesulitan itu, sempit itu datang karena dosa yang kita lakukan. Makin terangkat dosa itu, makin mudah. Makin terangkat, makin mudah. Makin terangkat, makin mudah. Bayangkan itu. Saya, contohnya ya, berat saya rasa masalah hidup saya. Ada problematika yang saya hadapi. Gak usahkan saya dulu. Ada satu kisah nyata. Pada saat itu, berantem suami istri. Berantem. Akhirnya si istri ini memutuskan untuk pergi dan bercerai. Akan ku sampaikan ke pengadilan gugatan cerai saya. Berantem habisan di rumah. Suami ini tidak mau cerai dan dia ingin meneruskan perjalanan pernikahan itu. Tapi istri tapi sudah mengambil keputusan harus cerai. Dia tidak tahan melihat istrinya mempersiapkan semua bekal dia untuk keluar. Merapikan tasnya, apanya semua. Keluarlah dia. Keluar dia sambil melamun kemana. Berpikir dia akan ditinggal oleh istrinya. Tiba-tiba terdengar dia, kalau kita kan tarahim, ayo sebelum waktu sholat. Masuk dia ke dalam masjid. Rupanya masih ada waktu untuk asar itu kira-kira 1 jam. Tapi agak cepat dibuat tarahimnya. Karena ada satu masjid itu memang dibuat lama. Kayaknya masuk dia. Sholat sunat tahiyatul masjid, harus istighfar dia. Astagfirullah. Ya istighfar. Selesai itu azan dah, sholat asar.
Selesai sholat asar dia pulang ke rumah. Dalam hatinya, istriku sudah nggak ada. Pikiran dia ini istri nggak ada. Tiba-tiba sampai dia di rumah, piring yang pecah, pakaian yang berserak karena ribut tadi. Semuanya sudah rapi. Dia heran, kok ini semuanya rapi? Di mana istri saya? Dilihatnya semua dapur rapi. Di mana istri saya? Akhirnya tempat terakhir yang didatanginya adalah kamarnya. Dilihatnya istrinya sedang menangis, duduk di atas sajadah. Kenapa? Tadi katanya mau pergi, katanya. Entah apa yang merubah hati saya. 1 jam setelah abang pergi, ada satu kesalahan yang saya lakukan. Ternyata istighfar tadi itulah. Istighfar tadi itu tiba-tiba. Dia terpikir, ini tadi mohon ampun saya kepada Allah. Bayangkan 1 jam istighfar, berapa kali itu? Bukan lagi 100 kali. Nah, itu. Tapi dia sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah. Dia tidak mengadukan masalahnya. Ya Allah, bagaimana solusinya masalahku ini? Istriku mau pergi. Bukan itu doanya. Ya Allah, tolonglah jalan keluar dari masalah saya. Bukan. Tapi dia minta ampun kepada Allah. Istighfar dia kepada Allah. Karena mohon ampun kepada Allah berarti kesalahan. Kita kan enggak. Jadi ya Allah, aku kesalahan gini. Enggak. Ya Allah, tolonglah istriku begini, apaku begini, anakku begini. Bukan. Cobalah lihat beban dosa yang kita buat. Selesai masalah. Aku tidak ingin bercerai dari abang. Aku ingin mempertahankan ini sampai mati. Bayangkan. Dengan modal istighfar. Tapi sungguh-sungguhlah istighfar. Cerita Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal? Dia terbawa ke Baghdad. Sampai dia terpikir, sholat dia di masjid sampai dia sore. Entah apa yang membawa dia ke masjid. Perjalanan yang sangat jauh. Dia sampai di masjid itu sore hari. Sholat dia. Maghrib dia sholat. Tapi dia nggak tahu kenapa dia amat di situ. Perjalanan berhari. Bukan 2 jam, 1 jam. Perjalanannya pun berhari. Sampai dia sholat. Dia sholat disuruh keluar. Golek-golek. Isya dia mau tiduran di situ nggak boleh. Sama penjaga masjid disuruh dia keluar. Tidur dia di pinggir seperti ini di lataran masjid itu. Diusir lagi. Dia nggak tahu kalau ini imam besar yang diusirnya. Nggak boleh sini, nggak boleh sini. Kan biasa itu orang masjid begitu ya. Maka jangan diusir orang tidur di masjid. Pinggir di sini nggak apa-apa. Yang penting dijaga kebersihannya. Akhirnya keluar dia. Jangan di sini, jangan di sini. Akhirnya keluar dia. Nggak tahu dia mau kemana. Ternyata di samping sana ada tukang roti. Ya, tukang roti tepung. Akhirnya duduk di sini, duduk di situ. Kalaupun tiduran di sini. Duduk di situ Imam Ahmad bin Hanbal. Diperhatikannya tukang tepung itu, gorengan itu menggoreng, dia mengapakan tepung itu buat roti itu. Setiap dia apa istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Menggoreng dia dibaca istighfar. Sampai ditanyanya, apa yang kau baca? Kau enggak berhenti mulutmu berucap kan? Aku hanya mohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang kulakukan. Tahukah kau, dengan istighfar ini belum ada semua permohonanku, semua keinginanku sudah dikabulkan Allah. Hanya satulah keinginanku yang belum dikabulkan Allah selama saya beristighfar. Kalau boleh tahu apa itu? Ingin kali aku bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Rupanya gara-gara istighfarmu aku sampai melarat sampai ke sini. Coba. Istighfar. Tak ada keinginannya yang tak dikabulkan Allah. Hanya satu. Rupanya yang satu itu pun datang. Langsung di hadapan dia. Apa kata dia? Ternyata istighfarmu yang membawa saya ke sini. Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Sayalah Imam Ahmad bin Hanbal. Menangis.
Yang teringat siapa? Yang teringat itu dia kepada Allah. Begitu murahnya pemurahnya Allah terhadap hambanya yang mohon ampun kepada Allah. Maka buanglah beban kita dengan memohon ampun kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah berarti mengaku semua kesalahan yang kita lakukan. Orang yang tak mau mengaku terhadap kesalahan yang ia lakukan adalah orang sombong. Orang yang sombong. Maka janganlah menyombongkan diri dalam segala hal. Jangan ada kata saya lebih baik. Ketika ada kata saya lebih baik, maka itu bagian daripada syaitan. Ana khairum minhu, kata syaitan. Saya lebih baik dari dia. Maka dia tidak mau tunduk kepada sujud kepada Nabi Adam. Sujud penghormatan. Bukan sujud pengabdian, tapi sujud penghormatan. Gara-gara apa? Sifat sombong. Kembali ke sini. Saya mau coba satu-satu istighfarnya atau gimana? Banyak kan ini. Yang bersedia aja dulu. Yang bersedia. Yang sudah siap untuk melakukan itu. Bagaimana caranya? Jadi kan belum bisa katakanlah memahami. Itu kan ada tanda. Ini kita tahan dari bawah pusat. Tahan nafas. Dari bawah ini kita tarik. Ini menarik. Beranggapan dosa pun dalam tubuh ini dari sini kita angkat. Astaghfirullah. Kita bawa ke atas kepada Allah. Ketika saya coba seperti itu, saya tahan nafas, terus saya membuat frustrasi meningkat begitu. Kemudian saya jatuh saya. Hah? Saya gambar jantung. Gambar jantung, saya atas terbayang lapar itu Allah itu. Itu berbeda sama itu. Iya. Untuk awal pembelajaran boleh. Tapi tidak boleh menganggap Allah itu berbentuk, Allah itu apa. Yang penting tujuan kita kepada Allah. Dalam berzikir qalbi pun seperti itu. Nanti lama-lama setelah mahir nanti hilang itu semua. Astaghfirullah. Dan ini dibuat pun melatih kekhusyuan kita kepada Allah. Jadi kalau nggak fokus, nggak ada jalannya, astagfirullah, nggak tahu kita, ngambang dia. Jadi kalau difokuskan dia, ada jalan. Maksudnya jalan itu supaya apa? Jangan kemana-mana kita. Istilah jalan di atas apa sawah, badan sawah. Jalan kita menuju tujuan kita di sana. Ketika jatuh kita naik, ketika jatuh kita naik, ketika jatuh kita naik. Sampai kepada tujuan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Ini kenapa dilewati hati ini? Karena ini pusat daripada diri kita untuk mengingat Allah. Astaghfirullah. Saya menyerah kepada Allah. Ini Allah dosa saya. Ini Allah kesalahan saya. Ini Allah. Lakukanlah itu satu hari minimal 100 kali. Kalau berat kali rasanya 30 kali setiap selesai salat. Kalau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33, ikuti istighfarnya 33 juga. Akhirnya berapa? Lebih dari 100. 30 aja kali 5, lebih. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Tak banyak, ini aja kajian kita malam ini. Yang pasti diamalkan. Kalau enggak diamalkan, itu juga hasilnya enggak ada juga. Ilmu yang tak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu yang tak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Jadikanlah berbuah ilmu itu dengan pengamalan. Ilmu tanpa amal sia-sia. Amal tanpa ilmu
Sesat, tak ada apa-apanya. Nah itu. Bayangkan diri, mohon ampun kepada Allah terhadap dosa kita kepadanya, dosa kita kepada ibu bapa, kepada makhluk manusia lainnya, makhluk kepada diri kita. Makhluk ini sangat luar biasa. Alam ini semuanya sangat luar biasa. Dicontohkan oleh Nabi kita, dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, bahwa mereka bisa berkomunikasi dengan alam ini dengan menembus mata hatinya kepada Allah. Kalau udah makin lama makin lembut hati kita, makin bisa kita rasakan alam ini. Karena apa yang katakan Allah dalam Al-Quran? Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu pengajian seperti ini, hujan lebat waktu itu di Pekanbaru. Hujan lebat. Tempatnya di dekat sawah-sawah, dekat kolam-kolam. Masuklah katak, kodok ya. Masuk kodok ke dalam pengajian kami. Sibuk jamaah itu mengusir. Nggak mau keluar. Nggak mau keluar. Saya bilang, jangan begitu ngusirnya. Ada hadis Nabi. La taqtulut difadaq fa inna naqiqahunna tasbihun. Jangan kau bunuh katak karena suaranya itu adalah tasbih. Allah, subhanallah. Enggak perlu diusir. Cari jalan sendiri dia keluar. Nah, itu. Jadi alam ini semuanya berzikir kepada Allah. Bayangkan yang tak berakal berzikir kepada Allah. Kita berakal tak berzikir kepada Allah. Lalu kita ini apa? Kita ini apa? Maka ada satu ungkapan di dalam kitab Tanwirul Anwar, wujuduka dzambun, adamu itu dosa. Jangan sampai ada kita ini dosa. Ada kita aja dosa. Jadi bagaimana itu? Jangan setiap adanya kita itu jadi dosa. Maunya jadi ibadah, mengingat Allah. Lihat ini ingat Allah, lihat itu ingat Allah, lihat ini ingat Allah. Enggak pun sampai kita kepada ungkapan yang disampaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qabalahu rabb. Tidak ada yang aku lihat sesuatu apapun sebelum kulihat itu aku sudah ingat Allah. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita mungkin ba'dah itu pun panjang. Tidak ada yang aku lihat sesuatu kecuali sesudahnya ku ingat Allah. Itu pun setelah berhari-hari baru ingat Allah. Atau setelah mau mati. Oh Allah rupanya. Gitu. Nah, itu. Jadi maunya apa yang kita lihat menjadi penyebab kita ingat kepada Allah. Karena semua yang diciptakan Allah ini adalah alat untuk mengingat Allah. Khalaqatul insan li'arabni. Aku ciptakan manusia itu untuk mengingatku, mengenalku, kata Allah dalam hadis qudsi. Khalaqatul insan li'arabni. Aku ciptakan manusia itu untuk mengenalku. Tapi masalahnya sudah sampai hari ini kita belum mengenal Allah. Itu yang jadi masalah. Jadi perlu mohon ampun kepada Allah, kita pengenalan. Dah, saya rasa ini aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa akrimna bittaqwa waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ij'alna minadh dhakirin wa ab'adna 'anil ghafilin. Allahumma fahhimna 'ala ma 'allamta ilaina khususan bil istighfar. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.